Kalau terjadi meritokrasi, the right man in the right place, orang-orang yang berkualitas bisa menduduki tempat-tempat yang tepat gitu ya. Apa sekarang terkenal misalnya Pak Prabowo mau bikin second kabinet, orang yang tepat itu pasti akan ada akselerasi kan. Kalau lu nggak kritis, lu nggak bisa adaptif kan, gitu kira-kira gitu. Ya, jadi jangan dimatikan ruang kritis. Di bangsa ini bisa maju kalau sebagian besar rakyat kita ini punya mental entrepreneur. Nggak nyambung gitu loh. Kita maunya simple, tapi kalau sistem politiknya mahal, apa ya, orang kan cenderung ingin mengembalikan kos yang dikeluarkan kan. Balik modal. Udah kuncinya di negara manapun itu kepastian hukum, ketepatan. Misalnya mau bikin ini ada kejelasan. Kita kan kalau pengusaha itu yang pasti kan yang paling penting kan kepastian. Berapa hari ini selesai, berapa hari kan gitu, Bos. Sekarang kalau itu nggak ada ya mau, kalau kata Pak Menteri Bahlil, sampai ayam tumbuh gigi pun juga nggak akan ada bisa kepercayaan dari trust daripada investasi untuk masuk gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat semua. Saya Angga Wira, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat HIPMI. Jumpa lagi dalam program Diatok, sebuah podcast yang luar biasa ini dan mengupas berbagai macam program dan kebijakan dari sudut pandang yang luas, dan ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman untuk menilik lebih dalam hal-hal yang terjadi di publik kita. Tonton terus Diatok. Oke, terima kasih Bang Wira, terima kasih udah mau hadir diskusi di program Diatok, Bang. Gimana Bang kabar, Bang? Baik, makasih Diatok yang udah mampir ke kantor saya. Jadi saya minta maaf saya nggak bisa berkunjung, mungkin next time ya. Siap, nanti aman, kita gantian menyambangi kantor teman-teman Diatok, dan ya lagi agak padat juga saya karena memang kebetulan lagi bantu Pak Menteri SDM, Pak Bahlil kan baru ya Bang? Baru ya, hampir ya belum jalan ya 1 bulan ya. Beliau mendapatkan amanah, dan ya saya sebagai tim beliau ya banyak tugas-tugas ya untuk mengakselerate ya berbagai macam ya policy tentunya, dan ya istilahnya itu belanja masalah lah ya. Kita mengecek ya tantangan-tantangan, masalah-masalah yang selama ini ada gitu. Nah, kalau Abang nih Bang, kalau sekarang itu Bang aktif, tadi kan pengenalan pertama tuh sebagai Sekjen BPP HIPMI, terus Abang sedang sibuk membantu Pak Bahlil di Kementerian SDM gitu Bang. Dan gue tahu juga Abang juga ketum Aspebindo juga Bang ya? Dan juga doktor juga Bang ya? Ini tuh kalau gue rada riset dikit gitu Bang ya. Lu akademisi ya, politisi ya. Bisa nggak sih belum politisi Bang? Iya, karena sebenarnya kalau bicara kader Bang ya? Bicara politisi kan sebenarnya semua manusia kan makhluk politik ya. Jun politik. Iya, hanya tinggal ada yang formal ataupun informal gitu. Apalagi kalau di era seperti sekarang ini ya, di mana kita demokrasi ya, pilihan kita berbangsa dan bernegara, dan juga kalau kita lihat media sosial juga sangat marak ya. Kegiatan yang kita lakukan pada sore hari ini kan juga bagian daripada kegiatan kita sebagai makhluk politik ya. Dan ya kalau dibilang saya politisi ya, memang saya sempat running juga menjadi anggota DPR RI di 2014 2019 ya, melalui Partai Gerindra, dan saya ketua DPP di Partai Gerindra. Tapi memang pada waktu itu saya dapat amanah jadi komut di BUMN. Ya, tahun 2020 saya jadi komut di BUMN, salah satu anak perusahaan ya di Krakatau Steel. Jadi ya memang secara regulasi harus nonaktif ya dari politisi. Tapi ya masih menjadi kader ya, member dari Partai Gerindra. Tadi akademisi, politisi, sama bisnismen. Nah, sebenarnya Bang, gua sedikit aja nih Bang, gua cerita dong Bang, gimana sih
journey-nya gitu bang, lu bisa ngambil ketiga itu kan, maksudnya ini ketiga-tiga ini kan hal yang susah di iya, kalau menurut gua sih sebenarnya di masa sekarang ini kita bisa melakukan berbagai macam profesi ya dalam suatu waktu gitu loh. Ya, kalau saya boleh tanya, Adinda apa profesinya kan? Gue usaha. Iya kan, tapi kan sisi lain bisa jadi juga, apa namanya penggiat ya kan, penggiat, pengkritis kebijakan-kebijakan publik. Mungkin bisa juga profesional moderator, profesional MC. Jadi which is bisa juga mungkin pengajar ya kan. Jadi menurut gua kita nggak dalam konteks mendikotomikan profesi ya. Jadi kalau dilihat sekarang everyone punya kesempatan untuk punya peran, punya banyak peran ya. Ya, jadi kalau ditanya apa namanya Angga Wira ini profesinya apa ya, mungkin secara formal I'm entrepreneur ya. But professionally I'm also a lecturer. Lecturer juga ya? Lecturer. I'm a lecturer. I'm associate professor ya. Associate professor ya, doain aja mungkin dalam waktu dekat bisa menjadi guru besar gitu. I'm associate professor, dan juga ya as professionally I'm apa ya? Ya senior advisor, tenaga ahli di kementerian juga. Cuma emang fokusnya tuh bidangnya lebih ke ngomongin soal ekonomi bang ya, fokusnya. Ya kalau secara apa ya, secara spesifik bidang atau yang aku dalemin sekarang ini banyak ke sektor energi ya. Oh, sektor energi karena memang bisnis juga dalam 7 tahun terakhir ini kan kita fokus ke sektor energi ya. Nah, Bang, Abang baru terbitin buku tuh, Bang. Oh ya, Growth Space judulnya tuh, Bang. Itu apa sih, Bang? Gua ya jadi tapi sebelumnya emang sering nulis, Bang ya? Ini buku ketiga ya. Buku ketiga okay. Ya. Ya agak dibilang nggak terlalu dibilang sering juga nggak ya, tapi ya di setiap kesempatan ya kita ada ide ya kita bikin artikel ya. Sebenarnya nggak banyak buku sih, kalau misalnya kalau kayak artikel opini ya kita ya mungkin di media itu bisa ya 1 bulan 3-4 kali lah kita rilis ya. Jadi ya ada ide-ide, dan sekarang kan juga dengan kemajuan teknologi kan kita banyak terbantu ya untuk riset data apa nggak terlalu sulit ya. Oh ada ide tadi mengenai ya memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakannya kita tulis ya. Begitu. Nah, Bang, kalau misalnya tadi kan kita Abang jelasin gitu ya, sebagai businessman dan semua orang, everyone bisa menjadi makhluk sosial politik gitu, Bang. Nah, yang Abang lihat sendiri gitu, Bang, korelasi antara bidang ekonomi, entrepreneur dan politik ini tuh seberapa kuat sih, Bang, korelasinya? Dan maksud gua, apakah seorang pengusaha itu wajib quote and quote gitu ya terlibat dalam politik gitu? Ya pertama tadi ya nyambung tadi juga soal buku ya. Jadi kan belum sempat kita jelasin ya. Jadi Growth Space sendiri sebenarnya itu waktu aku maju jadi ketua umum HIPMI kan, running jadi ketua umum HIPMI, sebenarnya ada ide yang padahal sebenarnya buku itu rencananya waktu itu mau aku launching pas maju HIPMI. Cuman karena waktu dan kesibukan yang begitu padat akhirnya tertunda ya, dan baru realisasi di tahun ini gitu. Ya itu ingin menggambarkan bahwa kalau kita ada di tempat yang tepat ya, ekosistem yang tepat, kita bisa tumbuh dan berkembang gitu. Jadi growth space. Ya ruang, kita harus menciptakan ekosistem dan ruang kita untuk bertumbuh gitu. Artinya bertumbuh ini kan bukan hanya dalam konteks kita sebagai seorang entrepreneur ya, pengusaha gitu, tapi misalnya teman-teman di pekerjaan juga kan bos, ya bos juga di CEO di kantor, di perusahaan kan harus bisa juga mendeliver ruang untuk anak buah ini bisa berkembang dan tumbuh gitu. Jadi ya kita harus punya mindset seperti itu. Nah, kalau yang tadi gitu Bang, yang sebelumnya gue tanyain gitu Bang, melihat soal bagaimana nggak cuma Abang gitu ya, beberapa para pengusaha juga terlibat
dengan politik praktis atau? Ya artinya gini, tadi kan pendekatannya tadi kan namanya makhluk hidup ya, bukan jangankan pengusaha, non pengusaha juga berpolitik kan gitu. Hanya tinggal berpolitiknya secara formal atau tidak formal kan gitu. Dan ya politik dan di dunia usaha itu kan ibaratnya satu keping mata uang yang nggak bisa kita pisahkan ya. Karena tadi kan politik itu kan menghasilkan sebuah kebijakan publik yang tadi kita discuss. Kebijakan publik itu pastinya akan berdampak dan berimplikasi terhadap sebuah opportunity ya gitu. Jadi kalau kita bisa mendesain sebuah kebijakan politik yang tepat, regulasi yang tepat gitu, itu pastinya akan tadi akan memberikan ruang atau ekosistem untuk growth ya. Kalau pengusaha kan inginnya bisa memberikan suatu masukan-masukan kan gitu. Jadi automatically ya harus ada simbiosis ya dengan politik gitu. Baik dia secara langsung mungkin ikut serta ya, ataupun mungkin berkolaborasi ya gitu. Jadi secara nggak langsung penekanannya adalah para entrepreneur seharusnya juga bisa mengkritisi kebijakan. Ya, artinya gini, para entrepreneur ini kan harus kreatif ya, kritis dan kreatif gitu loh ya. Jadi kan artinya ya kita segala sesuatu ini kan harus bisa kita challenge juga kan. Dengan sifat kritis kita ditambah dengan sifat kreatif kita kan pasti akan menghasilkan hal-hal yang positif. Apalagi dengan dinamika sekarang yang perubahannya begitu cepat kan, kita harus adaptif ya. Nah, adaptif itu kan pastinya harus ada karakter kritis tadi. Kalau lu nggak kritis, lu nggak bisa adaptif kan, gitu kira-kira gitu. Ya, jadi jangan dimatikan ruang kritis sama kreatif itu kan beda-beda tipis ya gitu ya mungkin. Nah itu kritis dan kreatif ini harus ada dari mindset seorang entrepreneur gitu. Entrepreneurship ini kan sebenarnya value ya, entrepreneurship itu bukan berarti profesi ya. You jadi karyawan, you jadi profesional, you harus punya mental atau mindset entrepreneur gitu. Itu yang harus ada sebenarnya. Bangsa ini bisa maju kalau sebagian besar rakyat kita ini punya mental entrepreneur. Bang, abang kan secara nggak langsung 7 tahun atau 10 tahun belakangan ini bisa dikatakan terlibatlah dalam diskusi-diskusi pembentukan kebijakan ekonomi di Indonesia gitu bang. Kalau abang lihat sendiri gitu nih, Pak Jokowi sudah mau selesai gitu dan akan ada transformasi ke Pak Prabowo gitu. Koreksi dikit dong, kira-kira secara holistik gitu ya, apa sih yang perlu dibenahi oleh ekonomi kita ya, khususnya bagaimana kita keluar dari gap middle income itu bang? Ya pertama gini bos, kalau kita refer ya ke berbagai macam negara-negara yang maju ya, yang bisa accelerate. Pertama itu negara itu harus menjamin suatu kepastian hukum. Kepastian hukum? Iya. Oke. Kalau negara itu kepastian hukumnya nggak ada, ya nggak bakal bisa maju. Yuk datang ke Singapura misalnya. Ada perasaan akan mematuhi aturan, nggak mungkin buang sampah. Artinya ada penegakan hukum. Jadi law enforcement itu harus tegak. Nah, menurut aku yang harus kita perbaiki ke depan itu adalah law enforcement. Iya, penegakan hukum. Dari sisi lain ya memang kita harus bisa menghasilkan kepemimpinan yang merit system ya. Ada meritokrasi. Nah, tapi ujung-ujungnya lagi memang kita harus menghasilkan suatu sistem politik ya yang memang efektif, efisien gitu. Kalau kita lihat ya negara-negara yang maju kan tercipta stabilitas ya. Kita nggak ada suatu negara yang maju bergerak dengan cepat kalau negara di dalam negaranya itu nggak stabil ya. Nah itu harus menciptakan stabilitas. Memang kita pernah mengalami ya rejim otoritarianisme ya, dan akhirnya ada reaksi dan akhirnya reformasi kan. Udah hampir 30 tahun ya dari reformasi ya, 26 tahun gitu. Tapi kan kalau kita lihat harapan dari reformasi gitu ya, ya belum bisa terrealisasi gitu. Karena apa tadi menurut saya ya karena ada suatu sistem politik yang sekarang atau prosedur ya, bukan tepatnya sistem tapi prosedur politik yang memang menurut aku yang harus dievaluasi ya.
biaya politik tinggi gitu kan. Ya tidak menghasilkan merit system yang bagus. Ini menurut saya harus dievaluasi. Kita sederhanakan sistem politik yang ada sesuai dengan istilahnya itu genuinitas atau kesiapan dari negara kita kan. Ya demokrasi ini kan alat aja ya untuk mencapai kesejahteraan. Tapi kita juga nggak bilang kita akan balik ke otoritarianisme, tapi demokrasi yang kita sesuaikan dengan kondisi bangsa kita gitu. Nah, tadi kalau misalnya penekanan di law enforcement itu, Bang. Kalau menurut pandangan Abang sendiri gitu ya, kendala di Indonesia kenapa ekonomi kita belum bisa keluar gitu misalnya itu, apakah tidak ada penempatan on the right place untuk sebagai makanya itu kan merit system kan. Kalau bilang kalau terjadi meritokrasi, the right man in the right place, orang-orang yang berkualitas bisa menduduki tempat-tempat yang tepat gitu ya. Apa sekarang terkenal misalnya Pak Prabowo mau bikin second kabinet, orang yang tepat itu pasti akan ada akselerasi kan. Dan yang dimanapun itu ya negara yang maju itu kalau bisa ada suatu kepemimpinan yang kuat ya, strong leader ya. Iya kan? Ya kita lihat misalnya di Malaysia, di Singapura gitu kan, ada Lee Kuan Yew, Malaysia ada Mahathir, lalu sekarang ada Anwar Ibrahim, kayak di Korea ada Park Chung Hee, ya kan, ada di China ada Xi Jinping gitu kan, ada di Rusia ada Putin, di Turki ya kan, ada Erdogan, ada pemimpinan yang kuat gitu. Nah, kalau gue gini Bang, gue mau melebar sedikit gitu Bang ya. Diskusi kita nih, misalnya tadi the right man and the right place itu kan pasti hasilnya bisa dikatakan gitu ya, bisa akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Kalau yang right man and the right place, teman kan sekarang ini kan menurut Abang kan belum merit sistem ini, berarti kan beberapa kebijakan menurut gua gitu atau teman-teman gitu kan belum ada beberapa yang nggak tepat gitu. Contohnya misalnya kita bisa diskusi soal undang-undang cipta kerja atau omnibus law gitu, yang digadang-gadang misalnya akan membawa investasi banyak misalnya ke Indonesia gitu, namun ada kajian dari buruh itu mengatakan perusahaannya belum ada nih yang bisa menyerap tenaga kerja, malah adanya sekarang ini PHK massal misalnya. Iya, sebenarnya gini, undang-undang omnibus law itu kan respon dari dari persepsi ya, dari persepsi publik dan persepsi daripada investor bahwa negara kita ini kompleks gitu terhadap aturan-aturan. Contoh lah ICOR kita gitu. Jadi menurut saya upaya untuk melakukan omnibus law, penyederhanaan aturan itu kan sebenarnya udah bagus ya dilakukan. Hanya tinggal aturan-aturan atau pedoman-pedoman pelaksanaannya gitu. Nah ini yang menurut saya harus ada kesamaan pandangan kritis dari buruh boleh, tapi menurut saya omnibus law itu menjadi salah satu hal yang efektif ya untuk melakukan penyederhanaan ya, aturan-aturan dengan cara yang sesuai dengan prosedural juga ya. Tinggal memang dampaknya memang menurut saya juga hubungannya tadi dengan sistem politik yang tadi gitu. Hulunya kan di sistem politik. Kalau sistem politik kita misalnya mahal, pilkada di daerah puluhan miliar, ratusan miliar, ya kan? Ya mau nggak mau kan itu akan berdampak kepada pelaku usaha, efektivitasnya juga. Yang diperas kalau adanya izin-izin dan lain sebagainya. Jadi maksudnya kita jangan naif, ini hanya salah satu tool saja. Tapi menurut saya kenapa ini terjadi? Karena ya adanya suatu sistem politik atau sistem politik tadi, prosedur yang menurut saya terlalu liberal dan terlalu mahal gitu. Jadi nggak nyambung gitu loh. Kita maunya simple, tapi kalau sistem politiknya mahal kan orang kan cenderung ingin mengembalikan kos yang dikeluarkan kan. Balik modal. Iya kan nggak naif lah. Misalnya lu ngerti, pasti kan dia akan mencet kan gitu loh. Di sisi lain ya nggak ada kreativitas gitu, bisa aja mematikan kreativitas kan gitu. Cuman maksudnya kalau abang lihat gitu ya, sekarang ini gitu kondisi
kondisi ekonomi kita tadi kita prolog soal bagaimana investasinya masih belum kuat gitu, belum yang dibayangkan gitu lah, dan juga sama kondisi ekonomi pengangguran yang lain segala macam gitu. Nah, abang lihat sendiri selain faktor kebijakan itu, apakah ada faktor lain yang emang kondisi atau eksternal pun mempengaruhi? Iya begini, sebenarnya kan kita punya daya tarik ya sebagai, lo lihat peta Indonesia tuh, we are big country gitu, dengan 280, artinya sebagai atraktif sebagai market gitu. Tapi kan kunci untuk menggerakkan itu kan sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia kita kan masih terendah gitu kan. Ya menurut aku yang paling penting tadi kebijakannya tepat sebenarnya gitu. Kalau selama kebijakannya kurang tepat ya tidak bisa mengakselerate pertumbuhan gitu. Kan kita kan berkompetisi dengan negara-negara tetangga kita ya, Vietnam, Malaysia untuk menarik investasi kan. Nah kalau nggak ada investasi yang masuk yang berkualitas gitu ya nggak mungkin lapangan pekerjaan bisa ada kan gitu. Jadi yang harus dilakukan ya buat negara kita atraktif gitu kan, atraktif untuk investasi masuk kan gitu. Karena kan pertumbuhan ini di samping spending ya harus ada investasi kan. Iya betul. Iya kan harus ada transfer knowledge gitu. Kalau yang abang bayangkan gitu bang ya, tadi kita udah bahas soal problem-problemnya gitu. Kalau yang abang bayangkan gitu ya, konkretnya gitu, apa sebenarnya kira-kira kebijakan yang harus diberikan gitu oleh pemerintah gitu tuh biar stimulus ekonomi kita tuh? Tadi kebijakan yang memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum itu ya? Udah kuncinya di negara manapun itu kepastian hukum, ketepatan. Misalnya mau bikin ini ada kejelasan. Kita kan kalau pengusaha itu yang pasti kan yang paling penting kan kepastian. Berapa hari ini selesai, berapa hari kan gitu bos. Sekarang kalau itu nggak ada ya mau, kalau kata Pak Menteri Bahlil sampai ayam tumbuh gigi pun juga nggak akan ada bisa kepercayaan dari trust daripada investasi untuk masuk gitu. Walaupun misalnya kita market kita besar, tapi kalau nggak ada kepastian ya mereka cari tempat lain yang lebih pasti, ya benar kan? Pastian, stabilitas, kan oke lah kita udah stabil sekarang, misalnya nggak ada konflik. Ya nggak mungkin kayak sekarang kita mau investasi, lo mau investasi nggak? Lo punya perusahaan, lo kira-kira mau investasi nggak di di Palestina, di Gaza, mau nggak? Mau dong. Iya kan? Atau lo mau mana tuh, di Angola atau negara yang lagi rame, kan nggak mungkin. Jadi lo cari dulu negara yang stabil. Indonesia udah stabil. Yang pasti selain itu juga ada kepastian hukum. Oh ini biayanya sekian, ini sekian gitu. Itu yang lainnya itu ikutan gitu. Insentif pasti kan harus insentif dong, yang pas sehingga orang tertarik gitu kan. Apa yang diberikan? Kan kita sebenarnya resource energi apa segala macam kan besar. Cuman kan kalau nggak ada kepastian kan juga susah. Yang kurang jelas ya UMKM, KPI-nya kita nggak pernah tahu apa KPI. UMKM itu kita nggak tahu apa sih KPI utamanya gitu ya kan. Dan menteri itu dianggap berhasil itu kalau apa gitu. Berarti Ken sendiri optimis bang akan menjadi kota yang diharapkan? Ya sekali lagi kan sangat tergantung daripada konsistensi daripada kebijakan pemerintah. Tapi kan Pak Prabowo sudah menegaskan beliau akan melanjutkan. Nah, kalau ditanya apakah saya optimis terhadap Indonesia Emas 2045, ya kita nggak ada pilihan lain selain optimis gitu.